فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Mana terakhir? Itu. Syarat syafaat sudah. Al-ayatul ula. Fal ayatul ula tadammanat asy-syurut ats-tsalatsa. Ayat yang pertama mencakup 3 syarat. Wasaniyah tadammanat syartain. Ayat yang kedua mencakup 2 syarat. Wasalisa tadammanat syartan wahidan. Dan syarat yang ketiga mencakup 1 syarat. Yang dipakai yang paling mana? Yang dipakai yang mana? Yang paling banyak. Nah, apa aja syaratnya syafaat, Abu Roid? Kapan berlaku yang namanya syafaat? Kalau penuhi padanya 3 syarat katanya. Apa saja? Ini yang tanya yang tua-tua dulu. Betul ha? Nanti itu terakhir belakangan. Sama aja itu. Bagus. Udah lewat habis waktunya. Hah? Hah? Oh Allah. Nah, Allah ridho kepada yang diberi syafaat. Terus ya, itu tadi. Nah. Orang yang kedua, siapa orang kedua? Yang memberi syafaat. Allah ridho kepada syafi', Allah ridho kepada masyfu'lah. Allah ridho kepada orang yang mau memberi syafaat, Allah ridho kepada yang mau diberi syafaat. Yang ketiga, adanya izin untuk memberi syafaat. Ya udah, berikanlah wahai pihak 2, kasihkan syafaatmu untuk pihak 3. Itu namanya izin dari siapa? Dari Allah. Setelah sebelumnya dua-duanya sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, falin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 3 syafaatin. Maka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 syafaat. Asy-syafaatul uzma. Yang pertama syafaat yang terbesar di padang mahsyar agar disegerakan hisab. Asani asy-syafa'ah li ahlil jannah liyadkhulul jannah. Yang kedua syafaat untuk penghuni surga agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Yang kemarin yang pertama kali minta dibukakan pintu surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salis wasyafa'atu fi man istahaqqan nar an la yadkhulaha. Yang ketiga syafaat bagi orang-orang yang berhak untuk dimasukkan neraka, untuk dia tidak dimasukkan. Wa fi man dakhalaha an yakhruja minha. Dan syafaat untuk orang yang telah memasukinya agar dikeluarkan darinya. Yang pertama, syafaat yang terbesar di padang mahsyar. Yang kedua, syafaat untuk penghuni surga agar masuk ke dalam surga. Yang ketiga, syafaat bagi pelaku dosa besar, pelaku maksiat. 2 macam. Yang untuk pelaku maksiat. Syafaat agar mereka tidak masuk, atau yang sudah masuk agar keluar. Ini syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasna. Wa qauluhu hatta yuqdha bainahum ba'da an yataraja'al anbiya. Dan ucapan Syekhul Islam hingga diputuskan di antara mereka setelah sebelumnya para nabi rujuk enggan.
Hatta hadhihi ta'liliyah. Hatta ini untuk menunjukkan alasan. Walaisat ghaiyah. Hatta itu ada dua macam. Ada hatta yang menunjukkan alasan, ada hatta yang menunjukkan puncak. Akal tusamaka hatta roksaha. Ini roksaha sebagai apa? Puncaknya. Aku makan ikan sampai apa? Kepalanya. Ini kan puncaknya. Sampai kepalanya aja diembat, berarti kan badannya lebih-lebih lagi nggak tersisa. Akal tu dajajata hatta rijlaha. Aku makan ayam sampai apanya? Kakinya. Itu kan apa? Puncak itu. Kalau kakinya sudah habis, berarti yang lainnya lebih habis atau masih sisa? Lebih habis lagi. Hatanya menunjukkan apa ini? Puncak. Hatanya namanya ghaiyah. Ada hatta untuk apa? Ta'liliyah. Untuk menunjukkan apa? Taklil, pemberian alasan. Nah, di sini pemberian alasan. Alasannya Nabi mintakan syafaat itu agar disegerakan hisab, diputuskan di antara mereka, nggak ditunda-tunda lagi. Mafhum? Ini hatanya hatta apa? Ta'liliyah, bukan hatta ghaiyah. Di anna syafa'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam tantahi qabla an yuqda bainan nas. Dikarenakan syafaatnya Rasul itu sudah berakhir sebelum diputuskan di antara siapa? Manusia. Nggak nyambung. Syafaatnya selesai dulu, baru diputuskan di antara siapa? Manusia. Sehingga nggak nyambung. Sehingga bukan menunjukkan hatanya itu puncak dari syafaatnya Nabi SAW. Nggak bersambung. Beda dengan contoh kita tadi. Nyambung nggak tadi? Antara ikan dengan kepalanya. Nyambung. Antara ayam dengan kakinya. Jadi satu nggak itu? Jadi satu kesatuan. Maksudnya kan bagian dari siapanya? Bagian dari ayam, kepala itu bagian dari apa? Ikan. Kalau ini kan tidak. Syafaat Nabi sudah berhenti, baru kemudian diputuskan di antara siapa ini? Hamba. Fa innahu idza syafa'a nazalallahu lil qada baina ibadihi wa qada bainahum. Dikarenakan jika Nabi telah memberikan syafaatnya, maka Allah pun turun untuk memberikan hukuman, memberikan keputusan di antara para hamba dan menghakimi di antara mereka. Wa nadhiruha qauluhu ta'ala, dan yang semisal dengan ini firman Allah Ta'ala, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Mereka mengatakan, orang-orang munafik, janganlah kalian memberikan nafkah, memberikan bantuan harta kepada mereka, orang-orang yang ada di samping Rasul SAW dari para sahabat, hatta yanfaddu, sampai mereka bubar dari sampingnya Rasul, sampai mereka tinggalkan siapa itu? Muhammad. Baru kalian bantu lagi mereka pakai apa? Harta. Biar aja maksudnya nggak usah dibantu pakai harta, biar mereka bubar dari siapa ini? Dari Muhammad Rasulullah SAW dan mereka. Fa inna qaulahu hatta yanfaddu lit-ta'lil. Ucapan Allah hatta yanfaddu ini untuk apa? Alasan. Apa alasannya mereka nggak ngasih bantuan harta kepada para sahabat? Alasannya supaya mereka bubar dari siapa? Muhammad, dan meninggalkan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lit-ta'lil ay min ajli an yanfaddu wa laysat lil ghayah. Maknanya tujuannya adalah agar mereka bubar dan bukan untuk menunjukkan puncak. Li'annal makna yafsudu bidzalik, dikarenakan maknanya akan rusak kalau diartikan apa ini? Sebagai puncaknya. Nah, karena para sahabat tidak meninggalkan siapa ini? Rasul. Tapi tujuan orang-orang munafik ini tidak memberikan nafkah kepada para sahabat yang membutuhkan, tujuannya agar mereka meninggalkan siapa ini? Meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ba'da an yataraja al-anbiya, setelah para nabi rujuk, nggak ada yang mau ngasih apa ini? Syafaat. Nggak ada yang berani maju di padang mahsyar. Adam wa Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam, anis syafa'ah. Semuanya mundur dari syafaat. Masing-masing merasa tidak layak. Adam merasa punya salah ketika di dalam surga, makan buah yang dilarang. Nah, Nabi Ibrahim merasa pernah berdosa, berbohong. Ketika mengatakan yang menghancurkan berhala itu yang paling apa ini? Yang paling besar. Kemudian Nabi Musa juga merasa pernah membunuh salah seorang pengikutnya siapa ini? Fir'aun, dan seterusnya. Nah, sampai akhirnya mereka datang kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayarudduha kullu wahidin minhum ila akhar. Masing-masing mereka menolaknya kepada temannya. Coba datangi yang sana saja. Aku nggak pantas. Coba datangi lagi. Semuanya didatangi sampai kembali kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarhu hadhil jumlah ma rawahul Bukhari wa Muslim. Penjelasan dari kalimat ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekali. Besok belum taklim lagi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Kata Nabi, aku adalah pimpinan anak Adam, pimpinan manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna fi madzalik? Kalian tahu kenapa hal tersebut? Kalian tahu apa sebabnya? Yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirin. Hari itu Allah mengumpulkan seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir fi sa'idin wahid, di satu tanah lapang. Padang apa? Mahsyar atau fi mauqif, tempat berdiri. Semuanya di situ kumpul. Dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Yasma'uhumud da'i au yusmi'uhumud da'i. Ada seorang penyeru yang memperdengarkan suara kepada mereka. Wa yanfuzuhumul basar, dan melihat kepada mereka. Tadnu minhum au tadnu minhumus syams, didekatkan untuk mereka matahari. Fayablughun nas minal gham wal karb ma la yutiqun. Maka manusia pun ditimpa oleh kepayahan dan kesulitan yang tidak mampu mereka tanggung. Wala yahtamiluna, dan tidak mampu mereka pikul. Fayaqulun nas, maka orang-orang pun mengatakan, ala tarawna ma qad balaghakum, tidakkah kalian melihat apa yang telah kalian rasakan? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian mau mencari orang yang bisa memberikan syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian? Ini perbincangan sesama apa ini? Ahlul mauqif, sesama orang-orang yang di padang apa ini? Mahsyar. Fayaqulu ba'duhum li ba'd, maka berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, alaikum bi Adam. Coba kalian pergi kepada Adam. Fayatunahu fayaquluna lahu. Mereka pun mendatanginya dan berkata kepadanya, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Mereka sebut-sebut dulu keutamaan Adam. Khalaqakallahu biyadih, Allah ciptakan engkau dengan kedua tanganmu. Ini keutamaan Adam. Yang lain nggak pakai tangan. Yang lain pakai apa? Allah sebutkan di sini, Rasul sebutkan keutamaan Adam. Manusia bilang engkau adalah bapaknya manusia, manusia pertama. Allah ciptakan engkau dengan kedua tanganmu. Berarti yang lain nggak pakai tangan, ya kan? Kalau yang lain pakai tangan, berarti nggak ada keistimewaan siapa? Adam. Kalau Adam pakai tangan, berarti yang lain pakai apa? Hah? Pakai air. Allah nyiptakannya pakai apa? Itu pakai tanah harusnya. Baru kita pakai apa? Air. Allah nyiptakan kau pakai tanah, gitu. Hah? Itu kan masalah bahannya. Ini caranya pakai apa? Pakai ucapan kun, fayakun. Kalau Allah pakai tangannya langsung. Ngerjai siapa ini? Menciptakan siapa? Adam. Wa nufikha wa nafakha fika mir ruhi, dan Allah tiupkan padamu dari ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadulak, Allah perintahkan malaikat kemudian mereka sujud kepadamu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau melihat apa yang sedang kita rasakan sekarang? Fayaqul, maka Adam mengatakan, inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sesungguhnya sesungguhnya Rabbku telah marah hari ini dengan kemarahan yang dia belum pernah marah sebelumnya seperti itu. Walan yaghdaba ba'dahu mithlah, dan Allah tidak akan marah seperti ini setelahnya. Artinya hari itu kemarahan Allah yang paling apa ini? Besar. Sebelumnya Allah nggak pernah marah seperti itu, setelahnya pun Allah nggak akan marah seperti itu. Wa innahu nahani anis syajarah, baru dia minta uzurnya. Dia ceritakan kisah dia, pengalamannya. Dan sesungguhnya Allah telah melarangku dari suatu pohon. Fa'asaituhu, maka aku pun memaksiatinya. Nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Nyesal. Ya, daripada menyelamatkan kalian, mending aku menyingkirkan diriku. Siapa ini? Diriku sendiri. Idhabu ila Nuh. Coba kalian pergi kepada siapa? Nabi Nuh.
Fayatuna Nuhan, maka mereka pun mendatangi Nuh. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, ya Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahlil ard. Mereka puji-puji dulu Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Kalau Adam hanya seorang apa ini? Nabi. Nah, adapun rasul yang diutus untuk memperbaiki keadaan yang sudah rusak, ini siapa? Nuh alaihi salam. Wa qad sammakallahu abdan syakura. Dan di dalam Al-Quran Allah telah menamaimu dengan gelar hamba yang bersyukur. Isfa' lana ila rabbik. Berikanlah syafaatmu untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat apa yang kami rasakan sekarang? Fayaqulu kama qala Adam fi ghadabillah. Maka dia pun mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Adam tentang kemarahan Allah. Wa innahu qad kanat li da'wah da'autuha ala qaumi. Dan sesungguhnya aku dulu pernah punya doa yang aku doakan untuk kejelekan umatku. Apa katanya? Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabb, jangan kau sisakan satu pun manusia yang kafir di muka bumi ini. Ini ini padahal berhak tidak Nabi Nuh mendoakan, berhak, tapi itu bagi seorang nabi sudah dianggap sebagai apa ini? Kesalahan, nggak pantas dia. Kau udah pernah doakan kejelekan untuk umatnya, untuk kaumnya, untuk kemudian dia datang kepada Allah minta apa ini? Ngasih syafaat. Nah. Idhabu ila Ibrahim. Coba kalian pergi kepada Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim fayaqulun. Maka mereka pun mendatangi Ibrahim dan mereka mengatakan, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ard. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi. Ini tidak khusus untuk beliau. Nabi kita juga sekarang khalilnya. Isfa' lana ila rabbik. Berikanlah syafaatmu untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat kepada apa yang kami rasakan? Fayaqulu kama qala Adam fi ghadabillah. Maka dia pun mengatakan sama seperti yang dikatakan Adam tentang kemarahan Allah. Wa inni qad kadzabtu salasa kadzibat. Dan sungguh aku telah berdusta dengan 3 kedustaan. Ini bagi beliau. Padahal itu semuanya tauriyah, bukan dusta yang benar-benar dusta. Tapi karena tingginya derajatnya para nabi ini, sampai yang kayak gitu pun udah dianggap sebagai apa ini? Dosa. Kalau kita kan sebaliknya, udah separah apapun masih kita belum anggap itu apa ini? Dosa. Paham ya? Kenapa para nabi ini minta uzur semuanya? Nah, dikarenakan tingginya dan sempurnanya keimanan mereka. Bagi mereka ketergelinciran sedikit saja udah mereka anggap sebagai apa ini? Dosa. Kalau kita sebesar apapun masih kita anggap apa ini? Hal yang biasa. Kemarin sudah tadi apa kemarin tadi? Nah, sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan yang dia itu lebih halus di mata kalian daripada apa ini? Rambut. Padahal kami dulu di zaman Rasul menganggapnya sebagai apa ini? Al-mubiqat, sesuatu yang membinasakan. Nah, sungguh aku berdusta dengan 3 kedustaan. Ini diantaranya ketika dia mengatakan ini sakim, ketika diajak beribadah sama kaumnya, dia bilang apa? Aku sakit. Supaya apa? Melancarkan misinya, ngancurkan apa ini? Hancurkan berhala. Mahfum? Itu kan kisahnya. Dia diajak ikut beribadah hari raya mereka. Dia bilang, enggak, aku apa? Sakit. Padahal kan betul, sakit hatinya melihat apa ini? Melihat apa? Melihat ada yang selain Allah diibadahi. Betul. Padahal alasannya hanya untuk menghancurkan apa ini? Kan lagi kosong, lagi sepi. Nah, mereka lagi merayakan hari raya. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga yang kedua tadi ketika mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza, ketika dia disidang oleh kaumnya, siapa yang menghancurkan ini wahai Ibrahim? Ya, tanya saja itu yang paling besar itu, yang melakukan yang paling besar, kapaknya sama dia. Buktinya dia sendiri yang masih apa ini? Masih hidup, masih selamat. Yang lain udah apa ini? Hancur. Barang buktinya pun ada sama dia itu, kapaknya. Nah, ini dianggap yang kedua. Yang ketiga ketika mengatakan tentang istrinya apa? Hadhihi ukhti. Ya, ini ketika istrinya ingin dirampas oleh seorang raja yang zalim, dia bilang saja ini apa? Ini saudariku. Padahal siapanya? Istrinya. Dan betul memang saat itu nggak ada yang mukmin illa ana wa anti katanya. Betul, ini yang di muka bumi sekarang nggak ada yang mukmin kecuali aku dengan siapa? Kamu saja. Kan saudarinya berarti, saudari seiman, supaya nggak diapa-apai, supaya nggak dicemburui. Nabi Ibrahim punya istri kayak gitu, bilang aja itu saudaranya. Nah, itu pun dianggap sama Ibrahim apa ini? Dusta. Nah. Fayatuna idhabu ila Musa. Pergi kalian menemui Musa. Fayatuna Musa, mereka pun mendatangi Musa. Fayaqul ya Musa, anta Rasulullah.
engkau adalah utusan Allah. Faddalakallahu birisalati, Allah lebihkan engkau dengan risalahnya. Wa bikalamihi 'alan nas, dan dengan mengajakmu bicara di antara manusia. Isfa' lana ila rabbik. Diajak bicara ini juga bukan kekhususan beliau. Ada dua nabi lagi yang juga diajak bicara, Adam dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga diajak bicara. Adam diajak bicara di atas surga. Kemudian nabi kita ketika peristiwa apa? Mi'raj juga diajak bicara ketika syariat salat. Nah, hanya saja yang lengket memang yang diajak bicara itu adalah Nabi Musa alaihissalam karena diajak bicara di bumi. Dua nabi yang lain diajak bicara di mana? Di langit. Nah, Isfa' lana ila rabbik, berikan syafaatmu untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara mana ila manahnu fi, tidakkah engkau melihat apa yang kami rasakan sekarang? Fayaqulu kama qala Adam fi ghadabillah. Kemudian dia pun mengatakan seperti yang dikatakan Adam tentang kemarahan Allah. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Sesungguhnya aku telah membunuh suatu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Idhabu ila Isa, coba kalian pergi kepada Nabi Isa. Fayatuna Isa fayaquluna ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu ila Maryam wa ruhun min wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya. Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan juga ruh darinya, dan engkau mengajak bicara manusia dalam keadaan engkau masih bayi. Isfa' lana ila rabbik, berikanlah syafaatmu untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ila manahnu fi, tidakkah engkau melihat apa yang kami rasakan sekarang? Fa yaqulu kama qala Adam fi ghadabillah, maka dia pun mengatakan seperti yang dikatakan Adam tentang kemarahan Allah. Walam yadhkur dzamban, dan dia tidak menyebutkan satu dosa pun. Nah, bisa enggak menyebutkan satu apa? Dosa pun. Wa kulluhum yaqulu kama qala Adam nafsi nafsi nafsi. Semuanya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Adam, nafsi, nafsi, nafsi. Yang penting diriku, diriku, diriku. Idhabu ila Muhammadin, fayatuna Muhammadan fayaqulun. Coba kalian datang kepada Muhammad. Maka mereka mendatangi Muhammad dan mereka mengatakan, ya Muhammad anta Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Wa khatamul anbiya, dan penutupnya para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, berikan syafaatmu untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ila manahnu fi, tidakkah engkau melihat apa yang kami rasakan sekarang? Fantolak fa'antoliku, maka aku pun pergi, maka aku pun bangkit. Diterima permintaan mereka oleh siapa ini? Rasul SAW. Yang lain menolak, hanya Rasul yang apa ini? Yang berani maju. Fa'antoliku fa'ati tahtal arsh, maka aku pun datang ke bawah arsh, tempat semayamnya Allah. Faqa'u sajidan li rabbi, maka aku pun tersungkur sujud di hadapan Rabbku. Summa yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni sana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian Allah membukakan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelum aku. Artinya hari itu aku bisa memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah orang-orang semuanya memuji Allah dengan pujian itu. Diajari oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan untukku pintu-pintu pujian yang belum pernah diamalkan, yang dilakukan oleh orang-orang sebelumku. Summa yuqal, kemudian dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Kata beliau tadi apa ini? Sujud. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah kamu akan diberi. Wasfa' tu syafa', dan berilah syafaat, engkau telah diizinkan untuk siapa ini? Syafaat. Diterima syafaatnya siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzakara tamamal hadis, dan kemudian disebutkan kelanjutan hadisnya. Wal kadibatu salat allati dzakaraha Ibrahim alaihi salam fusirat bima rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. 3 dusta yang dilakukan oleh Ibrahim, yang disebutkan oleh Ibrahim, ditafsirkan dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Dia mengatakan, lam yakdzib Ibrahim illa thalatha kadzibat. Ibrahim tidak berdusta kecuali 3 kedustaan. Kalau ini kita anggap dusta bagaimana yang kita pahami, Ibrahim melakukan 3 kedustaan sebagaimana dustanya kita. Kalau kita entah berapa lagi. Paham ya? Kita tidak lebih baik daripada siapa ini? Ibrahim alaihissalam. Kalau dustanya Ibrahim ini seperti yang kita pahami, maka kita pun entah sudah berapa kali apa ini? Dusta. Ibrahim saja sudah berapa ini?
3 sekelas Ibrahim. Apalagi kayak siapa ini? Kayak kita-kita ini. Isnataini minhunna fi dzatillah. 2 diantaranya terkait dengan haknya Allah. Qauluhu, yaitu firman Allah, inni saqim, aku apa? Sakit. Tadi ketika diajak pergi hari raya sama kaumnya, dia bilang dia mau tinggal saja karena dia sakit. Yang kedua, wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang melakukannya, yang menghancurkannya adalah patung yang paling apa ini? Besar ini. Wa dzakara qaulahu an imraatihi Sarah, dan juga ucapannya tentang istrinya Sarah, innaha ukhti, bahwasanya dia adalah saudariku, adikku. Wa fi sahih Muslim fi hadits Syafa' sabiq anna tsalitsa qauluhu fil kaukab. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim yang ketiga itu adalah ucapan Ibrahim tentang bintang. Hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Ini padahal digunakan oleh Ibrahim untuk membantah hujahnya siapa? Orang-orang musyrikin. Nah, kalau ini tenggelam berarti ini enggak layak untuk dijadikan apa ini? Sesembahan. Walam yadhkur qissata Sarah. Tapi dan dia tidak menyebutkan kisahnya Sarah. Sehingga yang ketiga ini kedustaannya diperselisihkan yang mana? Apakah yang terkait dengan Sarah, istrinya hadhihi ukhti, atau yang terkait hadza rabbi, yaitu tentang benda-benda langit ketika melihat bulan, ketika melihat matahari. Nah, lakin qala Ibnu Hajar fil Fath, tapi dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, alladzi yadhhar annaha wahamun min ba'dir ruwah wa allala dzalik, yang nampak bahwasanya ini adalah kekeliruan dari sebagian rawi. Yang betul itu tentang Sarah. Nah, bahwasanya dia mengakui ini adalah siapa? Saudarinya, adiknya. Wa inna masama Ibrahim hadhihi kadzibat. Ibrahim hanyalah menamai ini dengan kedustaan, tawadu'an minhu. Sebagai bentuk tawadunya siapa ini? Ibrahim. Ini bentuk ketawaduan dari Nabi Ibrahim. Yang kayak gitu saja sudah dianggap sebagai apa ini? Kedustaan. Li'annaha bihasabi muradihi sidqun. Karena kan itu sesuai dengan yang dia kehendaki adalah kejujuran. Mutabiqun lil waqi', dan mencocoki kenyataan. Fahiya min babit tauriyah. Sehingga ucapan Ibrahim itu termasuk bab tauriyah, bab mengaburkan saja. Bab mengaburkan perkaranya, bukan menyelisihi yang kenyataan. Kalau menyelisih kenyataan baru apa ini? Baru dosa. Nah, sehingga ucapan Ibrahim ini termasuk bab apa ini? Tauriyah, bab menyamarkan hakikat sesuatu supaya nggak diketahui, supaya nggak dianggap dia ada alasan-alasan yang lain. Dia bilang ini aku sakit. Nah, dan begitu pula dengan berhala tersebut. Nah, Masya Allah, selesai dari kisah yang panjang tentang syafaat Nabi SAW. Ini syafaat apa namanya ini? Syafaat uzma atau syafaat kubra. Ini syafaat di padang mahsyar agar disegerakan perhitungan dan hisabnya para hamba dan tidak ditunda-tunda lagi karena mereka sudah berada dalam kondisi yang sulit dan payah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lanjutannya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.